Faidah aqidiyah yang kedua, faidah akidah yang kedua, pembagian tauhid. Sebagaimana kita ketahui, Ahlu Sunnah membagi tauhid menjadi tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu semua diwakili oleh Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah dan seluruh isi Al-Quran. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa timbul ada tiga pembagian tauhid? Karena dalilul istiqra, membaca seluruh isi Al-Quran, bahkan hanya membaca seluruh isi Al-Fatihah, engkau akan temukan tiga jenis tauhid. Betul enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah yang menjadi inti dari diciptakannya kita jin dan manusia. Sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu yang lain, ya. Ilmu yang lain apa sehingga kita membagi ini, membagi itu menjadi beberapa. Ya, yang belajar kitab Jurumiyah, al-kalamu salasatun. Ya, ismun wa fi'lun wa harfun. Kan seperti itu. Dalam bahasa Arab Rasulullah, dalam bahasa Arab para sahabat enggak pernah bikin kitab, bikin buku, bikin istilah yang namanya al-kalam. Itu ada tiga, ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan harf. Siapa yang membuat itu? Membikin setelahnya. Tetapi itu sudah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Cuma dikelompokkan saja. Asalnya sudah ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada pertanyaan, mengapa sih? Dalilnya apa dan seterusnya? Itulah faidahnya. Itulah jawabannya. Ada mungkin yang bertanya juga, kenapa tidak ditambahkan pada tiga tauhid ini tauhid hakimiyah? Antum mungkin pernah dengar sebagian antum. Ada yang mengatakan ada dengan tauhid hakimiyah. Kenapa tidak ditambahkan kepada tiga jenis tauhid ini? Alasannya ada beberapa. Alasannya ada beberapa. Alasan pertama, bahwasanya setiap pembagian antara 1 dan 2 itu harus berbeda, Pak. Jenis pertama harus berbeda dengan jenis kedua, jenis kedua harus berbeda dengan jenis ketiga harus berbeda dengan jenis keempat dan seterusnya, baru kemudian dibagi. Sedangkan hakimiyah itu masuk kepada asma, kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan masuk juga kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya la yaslu ayyakuna qisman rabi'an, enggak pas, enggak benar kalau dijadikan jenis yang keempat. Karena hakimiyah min haitsu annahu haqqut tasyri' min Allah Subhanahu wa taala, di mana itu adalah hak tasri', pembuatan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hakimiyah min haitsu annahu al-ibadah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan ibadah, kewajiban-kewajiban, maka itu masuk kepada jenis tauhid uluhiyah, ubudiyah, persis. Maka nggak bisa ditarik menjadi jenis yang keempat. Alasan kedua, banyak orang yang gulu dalam masalah hakimiyah. Orang-orang yang berlebihan dalam masalah hakimiyah. Orang-orang yang mengkafirkan gara-gara masalah hakimiyah. Gulu yang terjadi pertama kali pada zamannya Ali bin Abi Thalib, di mana para sahabat dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Dikarenakan apa? Fitnah gulu dalam masalah hakimiyah, tahkimiyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Muawiyah radhiyallahu anhu masing-masing mengangkat satu hakim. Ali bin Abi Thalib mengangkat siapa? Abu Musa al-As'ari.
sebagai hakim dari pihak dirinya. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu anhu itu mengangkat Amr bin As sebagai hakim dari pihak dirinya. Bertemulah dua hakim ini untuk menentukan nasib kaum muslimin. Orang-orang Khawarij tidak terima. Mengapa engkau berhakim kepada manusia, tidak berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau telah kufur memberikan hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ali bin Abi Thalib mengutus Amr, mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya akan menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi dituduh dua-duanya ini orang yang akan berhukum dengan hawa nafsunya, berlebih-lebihan dalam tauhid ini, dalam perkara ini. Maka ditutup pintu itu. Jangan sampai seperti apa yang telah melanda pada zaman sekarang ini.